Rekening tabungan di bank syariah A, rekening rupiah. Kalau di sana Anda gesek bisa kan ya? Bisa atau tidak? Bisa digesek. Keluar apa? Rupiah apa real? Real. Tukar menukar atau tidak ini? Tukar menukar. Tukar forex ini namanya. Yaitu tukar menukar mata uang. Tunai atau tidak? Tunai. Buktinya cek langsung rekening rupiah Anda berkurang. Jelas? Dan Anda langsung terima di sini real. Jelas ini? Yang ini terakhir. Ustadz, ya. Orang tua memberi harta yang mana harga yang tadi ya. Yang 16 juta mobil tadi. Cukup sah? Yang mana? Ini bismillah. Jazakallahu khair, Pak. Bank syariah di Arab Saudi yang Ustadz sampaikan tanpa riba, dari manakah bank tersebut mencari keuntungan sehingga bank tersebut lebih maju daripada bank riba di Arab? Oh, bagus pertanyaan. Kalau tanpa riba, dari mana biaya operasionalnya? Belum lagi keuntungannya kan ya. Saya katakan pada tahun 2009 asetnya sudah mencapai 200 miliar dolar US. Aset dari Bank Rojihi itu, bank Islam terbesar di dunia, milik keluarga Rojihi. Keluarga ini keluarga yang Masya Allah, semoga Allah menjaga mereka. Keluarga baik, banyak kebaikannya bagi kaum muslimin. Dari mana dia mendapatkan keuntungan? Dari jual beli. Bisa bang berjual beli? Bisa. Saya punya muzakir tafsiriyah seperti MOU antara ketika pada tahun 1404 Hijriyah, berarti tahun 84 Masehi ya. Keluarga Rojihi ini ingin membuat bank yang murni syariah. Mereka mengajukan ini ke instansi resmi lembaga negara, yaitu di bawah bank sentral negara tersebut. Mereka ajukan muzakir tafsiri ya, MOU, mereka akadnya seperti ini, jual beli, mudharabah, rugi memang rekeningnya. Akhirnya kalau rekening mudharabah Anda masukin bisa berkurang. Kalau rekening yang hisabul jari atau rekening giro itu tidak berkurang dan tidak bertambah. Dia berbisnis. Ya, kalau akad pembiayaan kepada masyarakat bukan uang yang dikasih, memang jual beli barang. Saya ingat salah satu sekolah Indonesia di Riyadh itu di bawah kedutaan ingin beli gedung sendiri, ingin memiliki gedung. Ya. Ingin memiliki gedung, mereka persyaratannya harus ada penjamin. Untuk mengajukan pembiayaan tersebut ada penjamin. Artinya kalau umpamanya sekolah ini enggak bayar, penjamin yang bayar. Persyaratan penjamin itu adalah orang yang aman gajinya bisa langsung diambil oleh bank tanpa repot. Yaitu pegawai negeri, karena pegawai negeri di sana bila dia mengajukan penjaminan maka gajinya langsung dipotong oleh pihak negara ke rekening bank. Jelas? Ya. Maka sekolah Indonesia itu membutuhkan seorang penjamin yang gaji pegawai negerinya itu lebih dari 20.000 real. 20.000 real kali 3,5 berapa? 70 juta. Indonesia pegawai negeri ada gaji segini? Dicarilah warga negara Indonesia yang pegawai negeri sana. Ternyata ada, alhamdulillah, warga negara saya keturunan Padang. Dia di situ profesor di sebuah universitas, profesor kimia, ya, gajinya sekitar 25.000 real per bulan. Profesor sana gajinya tinggi. Profesor itu setiap tahun pertambahan gajinya 500 real tanpa batas. Semenjak dia diangkat profesor, umpamanya gaji minimal di profesor itu 12.000. Kalian ya, antum, saya pikir angka ribunya antum tambah kali 3.500 ya. 12.000. Semenjak dia diangkat profesor, tahun depan tambah 500 lagi, tahun depan tambah 500 lagi, tahun depan tambah 500 lagi, sampai tidak ada batas, sampai dia wafat.
Begini caranya mereka, negara tersebut merangsang orang untuk menjadi profesor, sehingga profesornya banyak. Benar, profesornya banyak di sana, banyak profesor-profesor muda-muda, baik profesor bidang agama maupun bidang sains. Masya Allah, Syekh Abdul Razak yang sudah profesor juga gaji seperti itu. Di Indonesia, subhanallah. Ya. Dari mana mereka dapat untung? Mereka memang jual beli. Memang mereka jual beli. Akhirnya dicari ada profesor yang gaji 25.000 real, kemudian dia jadi penjamin. Tetapi bank mengatakan kami cek dulu barang gedung yang kalian inginkan. Ditunjuknya gedung tersebut. Enggak dikasih uang. Enggak dikasih uang. Dikasih barang, kan jual beli. Diceknya ternyata, wah ini enggak memenuhi standar kami. Nanti kami beli, kami mengambil risiko, nggak jadi, batal, nggak ada masalah bagi mereka. Kalau Anda beli mobil, rumahnya di sana sudah ada mobilnya, mereka beli dulu. Dan untuk ketika dia beli mobil, kan ada risiko berarti bank kan ya. Ketika itu boleh dapat untung. Bagaimana dia mengamankan risikonya? Bank beli dengan perusahaan Toyota Arab Saudi, Syarikat Abdul Latif Jamil. Beli dengan perusahaan Syarikat Abdul Latif Jamil ini. Mereka minta kami beli barang mobil sekian, tapi beri hak khiyar syarat selama 3 bulan. Khiyar syarat itu artinya apa? 3 bulan nggak laku, nggak jadi orangnya, orang yang ngembaliin, kami berhak kembalikan kepada Anda. Ini namanya khiyar syarat. Paham? Saya beli rumah dari beliau, tapi saya berpikir selama 3 bulan. Tanpa ada sebab, saya berhak mengembalikan rumah ini kepada beliau, uang saya ambil kalau sudah saya bayar. Kalau belum saya bayar, saya nggak bayar uangnya. Ini namanya apa? Khiyar syarat. Dalam syar'i ada dalam syarat ini. Ini cara mengurangi risikonya. Jelas. Ketika ini diajukan ke Toyota Arab Saudi, mau nggak Toyota tersebut? Berarti kami belum bisa menuliskan keuntungan, ya belum bisa. Nggak mau dia, Anda nggak ada masalah. Kami beli ke negara tetangga, Dubai. Dibelinya di Dubai. Rugi perusahaan Toyota Arab Saudi, 75% penjualannya berkurang. Karena ini nasabah terbesarnya, bank terbesar. Sekarang angkat tangan Toyota. Kata dia, ya udah, beli dari kami, nggak apa-apa. Mau 3 bulan, mau setahun, 2 tahun, kembaliin kami terima. 70% bagaimana mau jualan? Gimana gaji karyawan? Jelas. Maka kalau dengan mereka beli barang yang dikasih bukan uang. Berbeda dengan bank syariah di negara Indonesia, yang diberikan adalah uang, ya, sehingga dibayar uang lagi berlebih, sehingga bentuknya adalah riba. Ya, kalau ini memang betul-betul barang. Ya, dari sinilah mereka dapat keuntungan. Jelas ini, dan lebih real untungnya, lebih besar juga untungnya karena beli barang. Bukankah untung pedagang lebih besar daripada untung bunga itu? Bunga untungnya kecil cuman. Untung bunga biasa berapa? 13%, gitu kan setahun kan ya. Karena itu mereka inginkan bunga dari belakang lagi, bunga denda keterlambatan, ingin dapat keuntungan lagi dia, yang riba itu. Oleh karena itu biasanya Anda untuk leasing, susah kan yang cash untuk motor? Karena mereka ingin keuntung riba dari belakang lagi. Riba dari awal sudah, untuk riba dari belakang lagi. Ya. Kalau yang jual beli tadi, gampang dari awal sudah. Jelas, karena dia bukan dengan menggunakan uang, memang betul-betul barang. Dan keuntungan seperti pedagang saya katakan adalah bisa terkadang keuntungan pedagang itu sampai 100%, 200% terkadang dari barang, iya kan? Dibelinya barang di suatu kota, dijual ke kota lain, bisa terkadang dibeli di sini per pieces 100.000, dijual sini 250.000 bisa. Berapa keuntungan? 150%. Ya. Lebih besar keuntungannya bank yang syariah tadi. Allah musta'an. Terus apa lagi ini? Saya penjual jagung kepada peternak bila harga kontan 3.300, tapi karena tempo 2 bulan maka harganya 3.700. Bagaimana hukumnya? Apa termasuk riba? Kalau dari awal kesepakatannya bahwa dijual jagung dengan tempo 2 bulan, harga 3.700 per kilo, boleh. Jelas.
Tapi ketika dia beli umpamanya 3.300, kata dia ntar sore saya bayar ya. Ternyata belum, sampai 2 bulan baru dibayarnya. Enggak, sekarang 3.700. Karena kamu ambil 2 bulan. Ini riba. Jelas? Lalu berapa dibayar saya? 3.300. Kalau dia sengaja mengulur-ngulur, dosa bagi dia. Dia sengaja mengulur dapat keuntungan dia kan? Dosa bagi dia. Matalul ghani zulmun yuhillu 'irdahu 'uqubatah. Orang yang mampu dan mengulur-ngulur pembayarannya adalah sebuah kezaliman yang menghalalkan dirinya untuk diberikan sanksi. Ustadz, saya seorang kepala sekolah yang sering menerima bantuan dari pemerintah untuk pembangunan gedung-gedung sekolah. Tapi seperti umumnya saya mengambil 2,5% masuk saku sendiri. Apakah ini termasuk uang haram? Ya, jangan kita kencang. Ketahuan KPK ente masuk bui ente. Bukan dosa aja secara syar'i, secara pemerintahan pasti berdosa Anda ini. Sebab saya mengambil 2,5% sebagai gaji uang lelah. Gaji uang lelah apa? Anda kan sudah digaji untuk ini. Kecuali Anda bukan kepala sekolah. Ya. Anda tetangga kepala sekolah. Lalu Anda yang ngurusin, ya gajinya 2,5%, saya ngurusin, tapi dengan syarat saya 2,5% buat saya ya. Anda sudah digaji. Pekerjaan Anda A, B, C, D termasuk ini. Bila Anda ambil ini haram sesen pun tidak halal Anda ambil. Kalau tidak berhenti dari kepala sekolah jadi makelar ini bantuan 2,5% ini gede. Ketika seorang menjadi PNS maka ia dikenakan pajak. Pertanyaan, apakah pajak sama dengan zakat? Tidak, beda. Berarti kalau gitu kena zakat, kena pajak. Kena pajak jelas, kena zakat kalau terpenuhi rukun dan syaratnya iya. Ya. Apakah PNS terkena pajak? Mungkin iya, mungkin tidak. Tidak langsung dipotong dari gaji PNS tersebut zakat sekian, tidak. Lihatlah cara menghitung zakat dari gaji begini. Baik PNS maupun pegawai swasta ya. Umpamanya terima gaji bulan pertama sekitar 5 juta rupiah. Sudah sampai nisab? Belum, nisabnya 85 gram emas sekitar 43 juta. Ya. Wajib zakat? Belum. Boleh dipotong sebagai zakat, terserah Anda. Tetapi kezaliman kalau dipotong oleh bagian keuangan lembaga tersebut. Saya diundang oleh beberapa instansi pemerintahan di Jakarta membicarakan tentang zakat profesi. Setelah saya katakan ini sebuah kezaliman tidak ada dan di sana ada bagian keuangan motongannya, mereka semua alhamdulillah besok kita nggak boleh dipotong lagi. Gimana Anda mau ngambil zakat dari mereka? Mereka gaji umpamanya 5 juta. Biaya hidup per bulan 5.500.000. Tadi harus Anda sunat lagi zakat, bukan zakat namanya. Ini fakir miskin Anda makan uangnya. Atas nama agama zakat. Kalau yang zakat saya jelaskan begini caranya. Ya. Kalau zakat di sebagian negara seperti di Arab Saudi, saya katakan tadi teman-teman kerja di Toyota di sana, itu mereka karyawan yang dapat zakat dari perusahaan. Bukan perusahaan yang ngambil zakat dari karyawan. Di sana gaji karyawan 1.500 real kali 3,5 berapa berarti? 4.500.000 Itu dianggap orang miskin. Ya 3,5 kali 1,5 berapa? 5 lah ya, 5 juta kurang. Itu dianggap orang miskin. Sehingga yang muslim, karyawan yang muslim di Toyota itu mendapat tambahan zakat perusahaan tiap bulannya. Sehingga gaji mereka naik menjadi 2.300. Berapa tambahannya itu? Berapa tambahannya? 800. Maka karyawan yang non muslim tidak dapat pertambahan. Tidak heran kalau beberapa karyawan dari Kristen, dari Filipina dan dari India
mereka masuk Islam. Setengah gaji nambahnya karena zakat. Ini yang bagus. Perusahaan yang nambahkan gaji standar sekian, tapi menurut mereka ini miskin, untuk standar sini ditambah dengan zakat. Itu bagus. Tapi diambil zakat dari mereka, ya Allah. Mereka dapatnya sedikit, mau ambil lagi. Kalau menghitung zakat profesi, kalau misalnya gaji Anda, terima gaji di bulan ini umpamanya 5 juta. Kan terpakai itu. Ya, terpakai umpamanya 4 juta, tersimpan 1 juta. Sampai nisab belum ada zakat, tidak. Tersimpan nanti sampai angka 43 juta, kapan berarti itu? Mungkin 3 tahun. 3 tahun hitung lagi 85 zakat. Apakah sisa 1 nisab 43 juta atau tidak? Mungkin naik. Anggap sampai 43 juta. Pada saat ini sudah wajib zakat belum? Hitung lagi setahun ke depan. Bila setahun ke depan tidak turun dari 43 juta sampai tahun wajib zakat depannya, baru keluarkan zakat. Ini namanya zakat bagi orang yang kaya, ya. Tapi dipotong langsung dari gaji pegawai atas nama zakat, ini adalah sebuah kezaliman. Senang para karyawan, para pegawai. Nanti kita undang lagi Ustaz, silahkan, nggak ada masalah. Cukup kata mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.